Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Rabu 28 Desember 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema kualitas asuhan. Yesus hilang. Maria dan Yusuf tidak menemukan dia di antara para rombongan keluarga. Dapat kita bayangkan kepanikan mereka. Lantas mereka kembali ke Yerusalem. Setelah 3 hari mencari, Yesus ditemukan sedang duduk di tengah para alim ulama, sedang bertanya jawab dengan mereka. Kali ini Yesus ditegur oleh orang tuanya. Kemudian Yesus menanggapi pertanyaan orang tuanya dengan sebuah jawaban yang tidak mereka pahami. Akhirnya Yesus tetap kembali bersama ayah ibunya pulang ke Nazaret. Yesus yang masih bocah itu memang bukan kanak-kanak biasa. Di usia 12 tahun dia telah memahami panggilan hidupnya. Ia telah memahami tujuan tindakannya untuk tetap tinggal di bait Allah. Dan dia paham siapa dirinya, sama seperti dia memahami relasinya dengan Sang Bapa. Para pendengar, sosok Yesus dewasa, bijaksana, berkarisma dan berjiwa pemimpin. Kristus yang konsisten dengan panggilan dan tujuan hidupnya telah mulai terbentuk sejak di usia sangat belia dalam asuhan kedua orang tuanya. Karena itu Injil Lukas memberi catatan penting, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Mesias Sang Juru Selamat adalah Allah yang menjadi manusia, yang juga mengalami pengasuhan Maria dan Yusuf. Dari kecil mereka telah menanamkan nilai-nilai dan kepribadian yang luar biasa itu dalam diri Yesus. Saudara-saudara, ketika kita memutuskan untuk hidup menjadi suami istri dalam hidup sebuah keluarga, dan kemudian pada waktunya kita dikaruniai kehadiran anak atau anak-anak, itu berarti kita sedia dan sungguh-sungguh untuk menyambut misi yang Tuhan percayakan, yaitu mengasah, mengasih, dan mengasuh generasi yang kelak akan membawa pembaruan. Melalui orang tua, Allah hendak membangun kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan dunia yang lebih baik. Bersedialah terus-menerus dibentuk oleh Tuhan agar menjadi orang tua yang berkualitas, sebab mutu pengasuhan akan menentukan kualitas karakter dan kepribadian anak-anak. Doa pagi ini,
Tuhan Yesus bentuk kami terus-menerus menjadi teladan dan pendidik anak-anak yang baik, sehingga mereka dapat bertumbuh menurut kasih dan kebenaran-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.